Lalu selang seminggu kemudian, kerabat kami juga dinyatakan meninggal dunia karena serangan jantung. Di situ kami pun langsung teringat larangan bahwa jika kamu memberikan uang kepada seseorang bukan dengan tujuan membeli sesuatu, maka mereka yang kamu berikan uang akan menjadi tumbal. Anjing. Siapapun Anda, tadi kan dia bilang namanya W. Tolong nantinya jangan donate ke Saweria gua ya, tolong, maksudku gue pengen hidup lama nih. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali kawan-kawan. Selamat datang di malam horor di mana gue bakal nemenin lu dengan beberapa cerita dari pendengar yang tentu harus ada seram-seramnya. Karena kalau ada manis-manisnya le mineral. Tapi gini deh, gue pengen ngasih tahu dulu beberapa hal yang rasanya tuh cukup menggelitik dan kayaknya bakal jadi bahan buat permisuhan duniawi esok hari gitu. Jadi ada beberapa orang yang jadi ngetek ke gue tentang perkara bocah-bocah yang ama duit tuh jadi jadi nggak terlalu dipeduliin karena perkara game-gamean mereka. Ada orang ngirim video di mana bocah ngabisin duit 2 juta dalam sehari buat top up FF. Yang lainnya adalah ada bocah ngebakar rumah tetangganya karena dia pengen nyari duit buat top up gamenya dia. Gue nggak tahu game apa itu, mungkin FF, nggak ada yang tahu juga. Tapi karena dia, jadi intinya dia bocah ini mau ngambil duit dari rumah tetangganya. Dia nggak nemuin duit, dia kesel, kasur tetangganya dibakar, rumahnya kebakaran, plus rumah di samping rumah yang kebakaran ini. Ini tuh cukup menyebalkan gitu buat ngelihat bocah-bocah yang kadang tuh kelakuannya suka random gitu. Maksudnya mereka nggak paham konteks uang itu susah nyarinya, kemudian mereka berusaha nyari duit sendiri tapi dengan cara-cara yang kagak masuk akal gitu. Kayak waktu itu kan ada bocah yang nyolong duit amal, duit infak di masjid, terus ketangkap terus digebukin kan. Maksudnya masalahnya si bocah yang ketangkap ini digebukin, dia pakai bajunya baju Free Fire, men, maksud gue. Percuma lu pakai skin bagus, kalau noob mah enggak. Tapi ya gitu lah, maksudnya itu ntar akan jadi concern lain hari. Mungkin akan jadi video sendiri, gue nggak tahu juga, perkara sendiri gue masih cari tahu. Yang bikin gue aneh itu ya cuman perkara itu, maksud gue, lu kagak punya duit, lu pengen ngambil duit dari tetangga lu, tapi ketika lu pengen nyolong duit dan lu nggak nemuin duit atau apa, lu ngebakar kasurnya sampai rumahnya kebakaran, kan nggak masuk akal ya. Perkaranya baru gue temuin banget tadi, berapa jam lalu sih dia ngupload, 7 jam lalu di Twitter, dan udah perkaranya udah cukup gede gitu loh. Tapi kawan-kawan, hari ini saya akan menemani kalian dengan beberapa cerita horor yang sudah dikirimkan oleh orang-orang yang hidupnya serem-serem amat. Yang mana gue gak tahu kenapa hidup mereka serem-serem amat. Tapi mari kita langsung saja membacakan cerita dari pendengar kita, yang mana harusnya sih serem ya, harusnya. Soalnya email-email ini udah dikurasi oleh Ara nyari yang serem-serem, yang mana harusnya gue mempercayai itu karena dia takutan orangnya. Ya 11-12 sama gue lah. Yuk, jadi email yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Teguh. Sebelumnya makasih bang udah bacain cerita horor gue ini di podcast lu. Kejadian ini lebih tepatnya terjadi pas gue masih kelas 5 SD. Waktu itu gue lagi belajar di sebuah pesantren di kota Subang. Pesantren ini tuh kata pengurus gue dulunya bekas rumah sakit atau kayak klinik gitu pas zaman Belanda. Kata pengurus gue dulunya bekas rumah sakit atau kayak klinik gitu pas zaman Belanda. Kayaknya ini template semua sekolah gak sih? Iya gak sih? Sekolah gue dulunya bekas rumah sakit. Gue dong bekas penjara Belanda gitu. Kelas gue tuh kamar mayat gitu-gitu. Ya itu emang ngomong-ngomongan bocah, tapi gak tahu sih. Nah, kejadiannya dulu sekitar jam 7:30 malam.
Waktu itu gue baru beres ngaji. Gue saat itu kebelet tuh pengen pup. Terus pergilah gue ke kamar mandi belakang pesantren sendirian. Waktu itu gue gak ada hawa-hawa yang mencurigakan bakal diganggu sama makhluk kayak gitu. Sebelumnya ini kamar mandi pesantren gue tuh WC-nya kepisah sama buat mandi. Oh jadi yang buat boker-boker, buat mandi-mandi. Terus di samping WC-nya tuh juga ada bak buat penampungan air, dimana kata pengurus gua itu dulunya sebelum jadi bak buat nampung air, katanya bekas buat mandiin jenazah. Nah di antara bak itu juga ada sela antara bak sama tembok bangunan, yang katanya juga itu tempat buat nyimpen keranda mayat. Lanjut pas gua udah masuk WC, itu awalnya gak ada apa-apa, adem ayem aja. Sampai gak berapa lama, gue denger kayak ada suara orang mainin air di bak penampungan air samping WC. Nah di situ gue udah mulai was-was dong. Akhirnya gue teriakin aja itu, woi jangan ganggu dong. Gue takutnya ada temen yang usil kan. Pas habis gue teriakin kayak gitu, lampu bolham di atas gue tiba-tiba langsung pecah. Gue yang panik waktu itu langsung buru-buru cebok sambil teriak-teriak minta tolong, tapi gak ada yang denger. Kondisi ini tuh jatuhnya lucu, kayak dia sibuk sambil tolong, aduh belum bersih lagi, tolong, air habis. Pas keluar dari WC gobloknya gue itu, gue malah nengok dong ke bak penampungan air itu. Dan di situ seketika gue diem nggak bisa bergerak, mau ngejerit nggak bisa, soalnya suara nggak keluar juga. Udah coba teriak-teriak sekuat tenaga. Dengan jelas gue lihat cewek pakai baju putih berdiri di pojok sela antara bak penampungan air dan tembok. Dan yang lebih parahnya lagi, itu kepalanya nggak nyatu sama leher si cewek. Kepalanya nggak nyatu sama leher si cewek itu. Tapi kepalanya itu ada di pinggiran bak penampungan air sambil kepalanya ngeliat ke arah gua. Pas posisi gua lagi ngeliat kepalanya, langsung dah si cewek itu ketawa keras sambil terbang ke atas megang kepalanya. Habis itu udah tiba-tiba gelap aja semuanya. Pas gua bangun, tahu-tahu gua udah ada di kamar mandi dan gua ditolong sama pengurus pesantren. Kata pengurus pesantren, dia kaget pas denger suara cewek ketawa keras. Dia buru-buru lari ke belakang dan dia lihat gua pingsan di situ. Langsung dibawanya gua ke kamar. Dan itu kejadian bukan gua aja yang ngalamin, tapi banyak, mulai dari pengurus pesantren sampai ke anak-anak yang lain juga pernah. Dan konon katanya arwah cewek yang gentayangan itu dia meninggal karena dibacok lehernya sampai putus sama pacarnya. Gara-gara si ceweknya hamil duluan dan si cowok gak mau tanggung jawab. Dan setelah beberapa tahun pesantrennya pindah ke bangunan baru dan gedung pesantren yang lama pun dijual. Tadinya gue mau gambarin denah bangunan pesantrennya biar gak pusing ngejelasinnya, cuma gue jaga privasi aja deh, soalnya bangunan pesantrennya tuh udah jadi rumah tinggal orang lain juga. Ya ampun. Coba bayangin orang yang tinggal di situ sekarang gimana keadaannya. Siapa sih namanya nih? Teguh. Coba bayangin keadaan dia. Dia lagi makan, lagi ngerebus air, buka panci ada kepala. Aduh. Lagi lapar, pengen masakin Indomie, buka kulkas ada kepala gitu. Lagi boker, pengen ngambil air pakai gayung, yang ambil kepala. Sono dulu elah ganggu aja lu. Ya ada lagi sono apa? Terus tangan kaki. Aduh. Sekian cerita dari gue, kurang lebih segitu bang. Sorry kalau kepanjangan, soalnya ini kejadian yang paling jelas seumur hidup gue yang gue alamin. Gue tulis cerita ini malam-malam habis ngejain deadline sambil dengerin podcast lu bang. Sukses selalu buat YouTube channel dan podcastnya, dan semoga dipanjangin rezekinya selalu, amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang menyeramkan adalah ketika ada cerita-cerita di mana ada kejadian di mana pembunuhannya terjadi tapi sadis banget gitu loh. Either yang kepalanya dipotong lah, kakinya sama badan dipisah. Soalnya waktu itu ada beberapa berita yang mutilasinya tuh mutilasi lintas provinsi gitu. Jadi ada orang dibunuh terus badannya dipisah gitu. Jadi kepalanya di Jawa di Jakarta, badannya di Jawa mana, kakinya di Jawa mana gitu, dipisah-pisah. Bikin kalau misalkan kayak gitu, polisi malah jadi gampang ya mikirnya, kayak wah ini di sini ada kepala doang, Pak lapor di sini ada kaki doang, Pak di sini ada badan doang, disatuin lah nyambung gitu. Kan jatuhnya jadi itu puzzle. Tapi kalau misalkan dia
jadi sebuah ketakutan yang menyeramkan gitu. Let's say kita lagi jalan-jalan tiba-tiba ada kaki lari tapi kaki doang gitu, itu kan makin serem ya. Apalagi kalau misalkan jadi kaki terus pakai celana jeans tapi di atas celana jeansnya itu ada daging-daging yang kelihatan, kan serem ya. Coba lu bayangin kayak gitu. Mending lah kalau kaki. Kalau badan doang gimana coba? Terus dia jalan pakai tangan. Lucu. Lah kalau pala doang gelinding. Iya bener, masih bisa. Tapi kalau misalkan tangannya nggak ada terus badan doang gimana ya? Teriak nggak bisa ya kan, nggak ada kepalanya. Kenapa sih gue nggak tahu. Gue kebanyakan nonton film kayak gitu dah kayaknya. Tapi mungkin ini kejadian, maksudnya tempat ini mungkin beneran peninggalan Belanda gitu loh. Kan banyak dari kita yang cuman kayak, wah ya nih rumah gua peninggalan Majapahit gitu kan kata gue. Majapahit emang udah ada semen, anjing aneh banget. Makasih Teguh udah ngirimin emailnya. Sehat selalu, hati-hati ada pala di gayung. Yang selanjutnya, sedikit cerita horor beberapa tahun lalu. Oke. Pernah di suatu kontrakan yang pernah pacar gue tinggalin. Dia sering banget kesurupan. Mungkin 2 kali aja bakal gue ceritain. Pertama, saat lagi baru-baru di kontrakan. Tiba-tiba kepala dia pusing, mual, dan gak lama dia ngomong ngelantur gak jelas. Saat gue tanya, dia minta teh. Saat itu juga gue minta tolong temen ceweknya yang tinggal satu kamar sama dia buat temenin. Sambil bilang ke temen ceweknya, tolong jagain dia lagi kesurupan, gue beli teh bentar. Dalam hitungan menit dapatlah gue teh dan pacar gue langsung minum abis saat itu juga kayak orang lagi aus. Padahal teh itu di warung pakai air panas. Dan gue minta 5 teh celup dijadiin 1 gelas sampai habis 2 gelas. Cerita yang kedua, Ntar dulu, ini gue masih bingung nih konteksnya. Pertama, saat lagi baru-baru dikontrakan, tiba-tiba kepala dia pusing, mual, oke. Dan gak lama dia mulai ngomong ngelantur gak jelas. Ya, itu tanda-tanda orang kesurupan atau orang gak punya duit, biasanya begitu. Gue kalau lagi gak punya duit, gue ngomong ngelantur. Saat gue tanya, dia minta teh. Oke, kayak orang kesurupan biasanya. Temennya Ali waktu itu yang kesurupan sampai minta samsu 5 biji dibakar sekaligus. 3 apa 5 gitu, pokoknya dibakar sekaligus gitu. Saat itu juga gue minta tolong temen ceweknya yang tinggal satu kamar sama dia. Oh ini cowok. Oh alah, gue kira cewek. Kan kaget kalau misalkan, loh kok cowok tinggal sekamar sama cewek. Oh iya make sense. Dan gue minta 5 teh celup dijadiin 1 gelas sampai habis 2 gelas. Pahitnya kayak apa itu? Cerita yang kedua, saat kita lagi berdua di teras kontrakan. Dia merasa pusing segala macem. Gue inisiatif ajak dia keluar daripada kesurupan lagi. Bagus. Jangan kayak inilah, jangan kayak Lu Cinta Luna gitu. Maksudnya yang mual dikit tespek, ini mual dikit dikira kesurupan. Maksud gue, siapa tahu dia emang masuk angin, lu kerokin. Beberapa menit pergi naik motor melewati pasar yang rame. Sambil jalan gue suruh dia istighfar. Jawab dia udah. Gak lama gue suruh dia istighfar lagi. Dia jawab udah. Terus gue bilang sama dia, kalau gak kedengeran lu baca istighfar dek gitu. Jawab dia udah dalam hati. Dari situ gue curiga dia udah kesurupan. Sekitar 5 menit gue naik motor sama dia, ada anjing pinggir jalan. Yang sebenarnya pacar gue tuh takut banget sama anjing. Saat itulah motor gue pelanin sepelan mungkin dan deketin anjing itu sampai jarak saat gue lewatin anjing tuh hanya sekitar 2 jengkal. Lalu gue bilang ke pacar gue, dek itu di samping apa? Dengan dinginnya dia jawab, muka tanpa ekspresi, pandangan tetap ke depan, udah jalan aja. Saat itu gue yakin dari tadi gue boncengin orang yang lagi kesurupan. Sesekali dalam perjalanan ia ketawa cekikikan. Pernah gue tanya sama dia, kenapa sih lu ketawa mulu? Terus dia jawab, abisnya kamu lucu. Yaelah, diboncengin komeng kali lu. Dalam hati gue, goblok, gue dibilang lucu sama setan. Sebenarnya kelanjutannya masih ada, cuman gue capek nulisnya. Segitu aja lah ya, sekedar informasi. Pacar yang dulu sering kesurupan udah jadi bini gue dan gak pernah kesurupan lagi. Oh itu minta dinikahin nyet. Lu gimana sih, kagak peka-peka amat lu.
Dia tuh kagak kesurupan, dia tuh pengen dinikahin. Ngeboncengin setan, ngeboncengin orang lagi kesurupan. Gua tau gak sih metode apa tentang kesurupan yang paling gue inget justru kan di sekolah kan. Jadi kalau misalkan di jam-jam tertentu gitu, waktu itu kelas 1 SMK, teman sekelas gue ada yang kesurupan gitu. Tapi kesurupannya itu kesurupan yang apa ya, yang bohong-bohongan gitu loh. Maksudnya kesurupan yang caper. Ada orang kesurupan, terus yang lain bilang kayak udah diemin bego caper gitu. Kesurupannya sembuh sendiri gitu. Yang gue takutin adalah kalau misalkan gue ada di keadaan kayak si Adit ini, lagi jalan sama cewek gue, tiba-tiba cewek gue kesurupan, terus gue diemin, apakah dia akan cabut sendiri setannya karena merasa dicuekin? Nggak asik nih manusia, cabut gue gitu, terbang gitu. Mungkin gak sih? Mungkin lah. Coba gue pengen tahu deh, gimana rasanya orang yang kesurupan gitu. Mungkin ada lu atau temen lu atau keluarga lu coba tulis di kolom komentar deh. Soalnya gue nggak tahu deh, kayaknya gue hampir nggak pernah, sepengetahuan gue ya, malah gue nggak pernah ngelihat orang yang kesurupan beneran kesurupan gitu. Soalnya kesurupan yang sering kali gue lihat adalah ya udah dia nangis, diem, melototin orang. Maksud gue itu kan bukan apa ya, orang biasa pun bisa melakukan itu gitu. Jadi nggak ada separasi nih apakah dia beneran atau bohongan, karena ya kedua antara manusia sama setan bisa ngelakuin itu gitu. Kecuali ada orang kesurupan, dia orang Jawa tapi tiba ngomong bahasa Azerbaijan, nah baru gue percaya kalau dia kesurupan. Atau dia orang Sunda tiba-tiba ngomong bahasa Perancis, nah baru. Gitulah. Kalau lo punya cerita-cerita kesurupan, coba lo tulis di komen dah. Rasanya tuh kayak apa gitu, feel-nya kayak apa. Emang gue sempat diceritain temen gue, katanya kalau orang kesurupan tuh dia kayak temen gue, dia ada cerita dia tuh teriak-teriak. Dia sadar dia teriak-teriak, tapi dia nggak bisa ngeberhentiin teriak-teriaknya gitu. Mungkin lo bisa kasih tahu gue. Yang selanjutnya, BTW terima kasih tadi siapa, Adit ya. Thank you Adit. Bininya dijaga, tolong hati-hati kesurupan lagi. Mending lah kalau kesurupan minta teh. Coba kesurupan minta gaji 10 juta sebulan. Emang mau lu? Sayang, kamu kenapa? Kamu kesurupan apa lagi? THR 10 juta. Itu mah bukan kesurupan, itu emang nangis saya, bego minta duit. Assalamualaikum bang, nama saya Syarif. Halo Syarif, waalaikumsalam. Saya mau berbagi pengalaman saya sendiri pas pulang kampung ke daerah Jawa Tengah. Saya pulang dari daerah Jakarta. Pada saat itu saya merasa mau pulang ke tempat Mbah Kakung itu ada rasa males. Karena di daerah Mbah Kakung itu semenjak ayah saya meninggal, hawanya menjadi sangat mencekam. Yang tadinya saya berani tengah malam untuk ke kamar kecil, jadi nggak berani. Pas waktu itu saya mau ke rumah Mbah Kakung pas ba'da Isya, dikarenakan rumah Mbah Kakung itu ada langgar atau musola itu, saya dapat melihat Mbah Kakung sama Mbah Putri sholat. Namun saya merasa kurang lega karena rumah satu dan yang lainnya agak berjauhan. Di situ saya sudah merasa hawa yang nakutin. Kejadian yang bikin saya sangat kewalahan adalah ketika malam itu seperti ada pesta penyambutan oleh para penunggu di daerah Mbah Kakung malam itu. Saya yang terbiasa di ibu kota main game sampai subuh harus berhenti ketika jam 2:04 karena pada saat itu suara cicak dan tokek saling bersautan berubah menjadi tawa makhluk berukuran besar penunggu pohon melinjo di sebelah langgar. Dan saat itu kejadian mistis tidak berhenti sampai subuh. Saat itu saya menutupi semua tubuh saya dengan selimut, tapi saat itu tubuh saya seperti dikelilingi banyak makhluk. Dan juga satu yang saya ingat, ada satu sosok yang terus bergerak mengelilingi kasur tempat saya tidur berbentuk orang yang merangkak dengan siluet hitam. Dan kejadian itu sampai subuh hari dan saya tidak bisa tidur. Itu semua cukup membuat saya tidak berani keluar malam hari untuk pergi ke kamar mandi di luar rumah mbah saya.
Sekian, maaf panjang banget soalnya ini benar-benar bikin saya sedikit speechless untuk tinggal lebih lama di sana. Wow. Mas, gue kalau ada di keadaan dia tuh bingung tau. Cicak kan gitu kan di atas kan. Kayak ada bapak-bapak di atas lagi ngeliatin lu bikin salah. Gitu kan. Toke kan ya udah gitu, toke gitu. Toke. Ah gitu. Tiba-tiba berubah jadi oh gitu. Gue rasa dia lagi ngerosting lu dah man, maksudnya lu dikata-katain gitu ya, bocah goblok, bukannya dari dulu balik bapak lu nyariin gitu, tapi bapaknya udah meninggal. Siapa ya maksudnya? Apa manusia kayak sosok berbentuk orang merangkak dengan siluet hitam dan dia ngelilingin kasur. Gila nyilu banget Ben itu Ben maksudnya. Ih. Dan gini loh, ketika lo ada dalam selimut, gue nggak tahu lu gimana sih, tapi pasti ada perasaan kalau ada orang nih di sebelah lu nih, atau ada sesuatu nih di samping kiri kanan bawah atas lu gitu. Misalnya selama dari jam 2:04 sampai subuh dia ngelilingin itu, gue sih bakal buka terus, bang mau minum bang, aus kayaknya itu tuh kayak ekstra aja sama biar semangat. Kuku Bima mau kuku Bima. Bem, kuku lo Bem, nih kuku Bima mau Bem. Bapak-bapak bajok sih. Syarif. Apa yang akan gue lakukan ya ketika gue ada di keadaan kayak gitu? Kayaknya gue akan keluar sih. Maksudnya gue akan baca doa yang banyak gitu. Karena ya mungkin dia lagi menunggu gue keluar untuk merekam gue gitu mungkin. Tapi ada kemungkinan kalau dia ini tuh emang bocah gitu loh, kayak bocah kecil yang lagi pengen diajak main gitu. Ya nggak sih? Apa genderuwo mini? Kita nggak tahu kan siluet hitam. Mungkin dia lagi belajar untuk menakut-nakuti manusia. Kayak scene itu loh di Monster Inc, tau gak sih? Monster Inc yang bocah. Makin merinding. Lanjut. Thank you Syarif atas ceritanya. Sebuah cerita berdasarkan pengalaman pribadi yang gelap. Asik, gokil ya. Nih bagus nih. Nyalain lampu, takut ya? Takut dong. Halo bang, panggil aja saya W. Sebelumnya minta maaf kalau ceritanya cukup panjang dan tolong alamat email saya di blur demi privacy. Oke. Semua ini bermula saat saya dan istri tinggal di sebuah daerah di Kabupaten Bekasi. Kala itu saya masih bekerja sebagai marketing salah satu brand mobil di kota kami. Kala itu pandemi sedang hebat-hebatnya melanda dan perekonomian jatuh tersungkur. Selain kami sudah menunggak kontrakan selama 3 bulan, kami juga dapat kabar bahwa orang tua kami terlilit hutang hingga ratusan juta rupiah. Ditambah, saya juga ikut menjadi korban penipuan yang membuat keuangan kami di ujung tanduk. Lalu pada keesokan harinya, dikala saya sedang meratapi nasib yang sangat naas ini, saya dihampiri seorang pria parubaya berpakaian hitam menanyakan kondisi saya. Sontak, saya langsung menceritakan semua cerita yang saya alami. Ini apa nih namanya? Senghat, disenggol curhat, ya nggak sih? Apa sih waktu itu? Pria parubaya itu pun dengan tenang menawar cara agar saya dan keluarga bisa keluar dari kemiskinan, yaitu dengan melakukan pesugihan. Yang nggak salah baca kok, saya diharuskan melakukan puja dan menumbalkan anak kami sebagai bentuk pengorbanan. Awalnya saya tidak percaya dengan hal tersebut, namun karena memang sudah digelapkan oleh desakan ekonomi, akhirnya kami sepakat untuk menjalankan ritual tersebut. Akhirnya hari yang kami tunggu pun tiba. Kami dijemput seseorang dengan mobil dan dibawalah kami jauh ke beberapa tempat untuk melakukan ritual. Ritual pertama kami dibawa ke Parangkusumo, Yogyakarta untuk melakukan permukaan ke Nyi Blorong. Jawaban lu dari Bekasi ke Jogja. Nyi Blorong yang apa sih? Ratu Matai Selatan bukan? Oh iya.
Nyi Bloro merupakan sosok legenda Indonesia yang berwujud wanita cantik, bertubuh manusia dari pinggang ke atas dan berwujud ular dari pinggang ke bawah. Oh. Ia merupakan panglima terkuat yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Kidul dan sering dianggap sama dengan Nyi Roro Kidul. Oh, tangan kanannya. Oke, ini kalau One Piece Nyi Roro Kidul itu Luffy, Nyi Blorong itu si Zoro, bagus. Ritual pun dilaksanakan tepat saat malam hari di bibir pantai dengan memberikan beberapa sesaji untuk melakukan pemanggilan. Saat saya dan juru kunci sedang membacakan rapalan untuk pemanggilan, tiba-tiba muncul di depan kami sosok perempuan cantik, berbadan manusia, bertubuh ular, dengan tinggi melebihi pohon kelapa muncul dari arah laut lepas. Akhirnya saya pun diperintahkan untuk meminta hajat kedatangan saya. Setelah saya utarakan hajat saya, sosok itu pun meminta putri kami sebagai tumbalnya. Kami pun setuju. Wah. Namun tiba-tiba sosok tersebut terlihat sangat marah sambil menatap ke salah satu rombongan sembari berkata, "Tak kei kowe harta seng ora bakal ente, tapi aku njaluk tumbal siji meneh. Pilih ho, bojomu opo koncomu seng kowe sayangi." Gini, gue bakal ngasih lu harta yang gak bakal habis, tapi gua minta tumbal satu lagi. Pilih istrimu apa temenmu yang kamu sayangi. Alhasil saya pun memilih mengorbankan teman saya sebagai tambahan tumbal. Dan disetujui. Anjing, tumbal pakai approval bangsat. Ada MOU-nya kayaknya nih. Ritual berikutnya kami laksanakan di sebuah pantai di Kota Blitar, Jawa Timur. Ritual ini merupakan ritual lanjutan kami setelah ritual pertama. Ritual dimulai tepat pukul 1 dini hari dengan membawa sesaji dan melakukan ritual di atas tebing pantai. Ritual pun mulai, namun bedanya kali ini istri saya yang maju dalam ritual sebagai simbol pengantar anak kami yang akan diserahkan sebagai tumbal. Saya dan juru kunci hanya menemani di belakang dengan jarak 5 meter. Saat ritual berlangsung, kami pun dikejutkan dengan kedatangan bala tentara gaib dari arah laut. Ternyata itu adalah bala tentara Nyi Blorong dan Kanjeng Ratu Kidul. Setelah proses ritual yang panjang, akhirnya diserahkanlah tumbal pertama yaitu putri kami dan diterima. Namun tidak diambil nyawanya. Kami sangat senang karena mengira sang gaib masih sangat baik kepada kami. Dan diperintahkanlah kami pulang ke tempat asal kami untuk mempersiapkan bilik kosong untuk mencairkan hasil puja kami. Dengan sangat bahagia, kami pulang ke tempat asal kami dan melihat isi kamar kami sudah dipenuhi dengan hasil puja kami. Namun petaka baru dimulai di sini. Saking senangnya kami pun sedikit membagikan harta kepada beberapa kerabat dan teman kami. Namun, beberapa hari kemudian kami mendapat kabar bahwa salah satu dari teman kami meninggal dunia karena kecelakaan, dan di situ pun kami baru teringat bahwa teman itulah yang kami maksud sebagai tumbal nyawa tambahan. Lalu selang seminggu kemudian, kerabat kami juga dinyatakan meninggal dunia karena serangan jantung. Di situ kami pun langsung teringat larangan bahwa jika kamu memberikan uang kepada seseorang bukan dengan tujuan membeli sesuatu, maka mereka yang kamu berikan uang akan menjadi tumbal. Anjing. Pada saat itulah kehidupan kami mulai berubah. Kami sangat jarang memberikan sesuatu kepada orang lain, bahkan orang tua kami sendiri tanpa ada akad jual beli. Hingga kami di-up sebagai manusia terkikir dalam keluarga dan dibenci oleh keluarga. Itu semata-mata karena kami sayang kepada keluarga kami dan tak ingin salah seorang dari mereka menjadi korban. Singkatnya, walau hidup kami berubah dan sudah lebih dari stabil, namun secara sosial dan mental kami terbelenggu menjadi budak dari sang gaib hingga akhir hayat kami. Oh wow. Siapapun Anda, tadi kan dibilang namanya W, tolong nantinya jangan donate ke Saweria gua ya, tolong, maksudku gue pengen hidup lama nih. Siapa ke yang lain, Ray gitu, Rojal, nggak apa-apa lu kirimin Mir. Nggak boleh ngasih sesuatu dengan cuma-cuma, dia bilang. Gua nggak tahu. Sekali lagi, setiap cerita yang gue bacain di sini gue nggak tahu kevalitannya, maksudnya gue nggak tahu apakah itu benar atau tidak.
Tapi dari detail ceritanya sih bagus. Dengan aduh. Coba gue pengen nanya ke lu deh, ketika lu dikasih sebuah pilihan, lu pengen ngerawat anak lu tapi lu miskin, atau lu bisa kaya tapi lu harus numbalin anak lu. Pilih mana? Ya emang gitu, anak bisa dibikin lagi somehow, gue nggak tahu juga kalau dikasih sama Tuhan. Tapi kalau misalkan lu kaya, anak lu yang kenapa-napa, gue sih kasihan sih. Tapi mungkin karena gue ya alhamdulillah berkecukupan kali. Mungkin kalau orang-orang yang kepepet banget gitu, mungkin di pikiran mereka kayak gara-gara lu juga nih sekolah sih lu kan jadi susah gitu. Mungkin kita nggak tahu juga gitu, mungkin ada orang di luar sana yang kayak gitu. Gue baru tahu lu ada cerita-cerita kayak gini loh. Jadi kalau misalkan dia ngasih duit ke orang secara cuma-cuma, orang itu bakal mati. Coba lo kasih koruptor, men. Itu maksudnya dia tuh bisa menyelamatkan dunia loh kalau dipikir-pikir tuh. Iya gak sih? Dia tuh bisa jadi kayak, lu tau gak sih Death Note? Death Note kan caranya adalah lu nulis nama orang yang pengen lu bikin mati, lu inget wajahnya, dan dalam waktu beberapa detik, dalam waktu 40 detik kalau gua gak salah, orang itu bakal mati karena serangan jantung. Tapi kalau lu tulisin perkara dia matinya gimana, itu dia bakal sesuai sama apa yang lu tulis. Tapi kita punya senjata yang lebih mematikan. Koruptor kan biasanya pengen duit, men. Pak, kiu, Pak, sini mau duit enggak? Kan Bapak suka korup nih. Nih saya kasih nih jatah korup saya nih. Kasih kayak 10 juta gitu. Pasti langsung ngambil kan. Tiba-tiba waktu dibawa ke rumah tabrakan. Nah, gitu. Satu kelar gitu. Terus gue sampai koruptor banyak gitu. Lu kerja sama KPK, itu bagus. Astaga Tuhan. Itu bagus enggak sih? Dia somehow ketemu sama kakek-kakek gitu, terus dikasih tahu gimana caranya buat kaya. Dan di Kabupaten Bekasi lagi. Bro, gue jual ini ya, nanti gue jual remote AC deh. Gue jual remote AC, lu beli 10 juta gitu. Ini sama aja kayak ini loh, kayak orang bikin taruhan nih. Kalau lu misalkan lu mukul orang itu dan orang itu nggak marah, lu gue kasih duit 5 juta. Terus lu bilang kayak, oke, gue terima tantangannya. Lu ngomong sama si orang itu, bang 50-50, tapi gue 60, lu jangan marah. Oke, ditampol, bagi 2,5-2,5, orang itu nggak tahu. Selesai kan? Itu sama aja kayak gitu. Konteksnya tuh jadi kayak, kalau lu pengen nerima duitnya tanpa lu mati, jual beli, jadi kayak dimainin anjing. Nih siapa nih tadi nih? Nyi Blorong dimainin, gokil, diperalat, diperdaya, parah lu. Cuman yang gue denger ya dari cerita-cerita orang dulu gitu, orang kemarin deh, dulu mah kejauhan, orang kemarin. Pokoknya kalau orang meninggal setelah pesugihan-pesugihan kayak gini, dia bakal dijadiin tentara atau apa sih namanya? Apa ya namanya? Tentara kan, tentaranya Nyi Roro Kidul. Sebenarnya ini tuh bukan pesugihan tapi lebih ke rekrutmen, tau gak? Iya, jadi nanti lu dipilih nih. Astaga. Siapapun yang melakukan pesugihan dengan nyi itu, dia bakal dijadiin tentara dan dia bakal kekal abadi menjadi tentaranya. Katanya sih gitu, gua nggak tahu. Hah? Asik gimana? Dia udah mati, kagak bisa masuk surga, kagak bisa masuk neraka. Masuk air kan, laut kan. Tapi ya apapun yang terbaik buat lu, bro. Hati-hati sama tuh duit deh, masa lu tiba-tiba masuk berita gara-gara ngebunuh orang pakai duit, kan gak lucu. Tapi ya coba mungkin lu bisa pakai saran gua gitu. Mencari orang-orang korup gitu, membunuh orang-orang yang
Memberantas terorisme atau apalah itu, lu cobalah. Siapa tahu berhasil. Terima kasih atas emailnya, We. Ini sangat amat wow banget sih. Gue baru dapat cerita kayak gini tuh sekarang banget ini loh. Dia jauh juga loh dari Bekasi ke Jogja. Ya kan, ke Jogja. Ke Yogyakarta, ke Pantai Parangkusumo. Pantai Parangkusumo di mana sih? Pantai Parangkusumo itu masih satu deretan sama Pantai Parangtritis. Dia emang base campnya di mana sih, Nyi Roro Kidul? Maksud gua, nggak, maksud gua tuh apa? Ya kan, Nyi Roro Kidul Ratu Pantai Selatan. Jadi ya udah di selatan Jawa, di mana kek? Gua nggak tahu sih, gua nggak tahu, gua nggak paham. Oh, dia dari Bekasi dibawa ke Pantai Parangkusumo Jogja, dibawa ke Blitar Jawa Timur. Main juga perjalanan lu, bro, ya, demi nyari duit ya. Itu ongkos dari mana kalau boleh tahu? Oh, kayaknya ini, men, apa? Jadi kan dia bilang dia ketemu sama kakek-kakek. Terus setelah ketemu sama kakek-kakek, dia dibawa naik mobil ke Yogyakarta. Kayaknya emang siapapun supir dari mobil itu lagi open recruitment dah. Ya nggak sih? Kayak dia ini gitu lagi nyari karyawan baru. Mungkin di tempatnya Nyi Roro Kidul ada yang apa? Ada yang dipecat gara-gara jatuhin vas bunga gitu, terus dia minta gantiin. Kan dalam air ya, masa pecah, gimana sih? Pak, saya punya cara buat kaya gitu. Apa, Pak, kalau boleh tahu? Kerja goblok. Nah gitu. Kalau itu gua antar itu yang kayak gitu. Ya, lanjut. Selanjutnya, malam kak, aku Nurul. Halo Nurul, mau membagikan sedikit pengalaman horor aku. Jadi pada saat aku SMA kelas 3, teman-teman sekelasku mengajak aku bermain jalangkung di kuburan. Enggak gini. Enggak gini loh. Jelangkung, kuburan, jam 9 malam, SMA kelas 3. Apa yang lu cari, men? Sekolah yang bener, belajar jadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Udah gitu. Apa sih? Teman-teman sekelasku mengajak aku bermain jalangkung di kuburan. Terus lu mau gitu? Gua tahu anak-anak SMA masih lah anak-anak yang rebel. Tapi kan